ketika seseorang puasa di bulan Ramadan dan ia beribadah di bulan Ramadan, maka ibadahnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 kali sholat wajib sama dengan 70 kali sholat wajib. Masya Allah. Benar-benar Allah melipat gandakan ibadah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sementara sholat itu sendiri mengampunkan dosa-dosa. Bagaimana tidak? Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika seseorang takbiratul ihram itu, apa yang terjadi? Utiyat bidunubihi wa ju'ilat ala ra'si wa atikihi. Ketika takbiratul ihram itu dosa-dosanya warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Fajar Islamiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini lampunya mati dan insya Allah nanti akan hidup lagi setelah selesai ngaji. Tapi ya mohon kesabarannya. Sholat tarawih sudah kita lakukan, insya Allah nanti akan kita teruskan dengan sholat witir. Tapi sebelum itu mari kita ngaji bersama-sama. Ini adalah sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengajarkan kepada kita, mewariskan ilmunya. Di dalam kitab beliau sampaikan an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau adzanallahu lis samawati wal ard, andaikan Allah itu mengizinkan langit dan bumi, antatakallama, mengizinkan langit dan bumi untuk berbicara, labasyarata, tentu langit dan bumi akan memberikan kabar gembira, man shoma ramadhana, kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bil jannati, dengan surga. Beliau menyampaikan seperti itu, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Andaikan Allah itu memberikan izin kepada langit untuk berbicara, andaikan Allah memberikan izin kepada bumi untuk berbicara terhadap orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tentu langit akan memberitahukan kabar gembira ini dan bumi akan memberitahukan kabar gembira ini kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bahwa orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan itu pahalanya adalah surga. Pahalanya surga. Dan riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi kalau ada bapak siang tidur itu artinya sedang ibadah. Ibu siang tidur artinya sedang ibadah. Tidurnya saja ibadah. Kenapa kok tidur itu jadi ibadah? Karena ketika seseorang tidur, dia tidak melakukan kesalahan seperti ghibah, ngomongi orang, dan seterusnya. Itulah keuntungan puasa, tidurnya saja ibadah. Wasumtuhu tasbihun, ketika dia tidak tidur, lalu diam dia, saat puasa itu diam, mulutnya dijaga, maka diamnya itu adalah bertasbih. Masya Allah, diam saja itu sudah dinilai tasbih oleh Allah. Ketika seseorang puasa, mulutnya diam,
tidak berkutik sana kutik sini, maka mulutnya yang diam itu dia sedang bertasbih. Dinilai pahala oleh Allah itu bertasbih. Wa du'auhu mustajabun. Orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Orang puasa tidurnya itu ibadah, diamnya itu adalah bertasbih. Ketika dia berdoa mustajab, doanya diijabah oleh Allah. Oleh karena itu bapak-bapak rajin berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban katsira. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak halal, banyak lagi halal. Terus ibu-ibu berdoa, ya Allah berikan rezeki suamiku banyak sehingga aku bisa beli baju baru, gitu. Ini berdoa di bulan Ramadan kan diijabah. Kan baju baru di bulan Ramadan itu lebih dari yang lainnya. Yang penting bajunya baru. 3 setel, 4 setel. Kalau bidadari itu bajunya 70 setel. Ibu masih kalah dengan bidadari. Kalau bidadari itu bajunya 70 setel. Itu antara satu dengan yang lain tidak sama. Baju satu, baju kedua, ketiga tidak sama. Doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, doanya mustajab, diijabah oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya itu dilipat gandakan. Seperti apa dilipat gandakan? Orang yang ibadah sunnah maka pahalanya seperti pahala ibadah wajib. Orang yang melakukan ibadah wajib maka orang yang seperti itu dia akan memperoleh pahala dilipat gandakan menjadi 70 kali. Kita sholat subuh di bulan Ramadan sama dengan 1 kali sholat subuh itu sama dengan 70 kali sholat subuh. Sholat duhur 1 kali sama dengan 70 kali sholat duhur. Sholat asar 1 kali sama dengan 70 kali sholat asar. Dilipat gandakan oleh Allah ibadah kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh dengan keberkahan, di mana ketika Allah memberkahi bulan Ramadan ini, tidurnya orang berpuasa saja adalah ibadah, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajab, diijabah oleh Allah, dan amalnya itu dilipat gandakan oleh Allah. Sementara itu riwayat dari A'mas bin Abi Husaimah radhiyallahu anhu annahu qol. Riwayat dari A'mas, beliau menyampaikan, kanu yaquluna ramadhana ila ramadhan wal hajju ilal hajji wal jumu'atu ilal jumu'ati was salatu ilal salati kafaratun lima bainahunna ma ujtuni batil kabairu. Riwayat dari A'mas bin Abi Husaimah ini, beliau menyampaikan mereka para malaikat itu berkata tentang Ramadan ke Ramadan. Artinya dari bulan Ramadan ke Ramadan. Dari bulan Ramadan ke Ramadan itu akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Wal hajju ilal haji, dari haji ke haji. Orang yang menunaikan ibadah haji maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya orang yang melakukan sholat Jumat itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Was sholatu ilas sholati, dan dari sholat ke sholat itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sholat zuhur, maka dosa ibu dari subuh ke zuhur itu telah diampuni oleh Allah. Ibu sholat asar, dosa yang ibu lakukan antara zuhur dan asar itu diampuni oleh Allah. Ibu sholat maghrib, dosa yang dilakukan antara asar dan maghrib itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Maka orang yang sholat di bulan Ramadan maupun yang di luar bulan Ramadan itu akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Hanya saja bedanya ketika seseorang puasa di bulan Ramadan,
dan ia beribadah di bulan Ramadan, maka ibadahnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 kali sholat wajib sama dengan 70 kali sholat wajib. Masya Allah. Benar-benar Allah melipat gandakan ibadah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sementara sholat itu sendiri mengampunkan dosa-dosa. Bagaimana tidak? Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika seseorang takbiratul ihram itu, apa yang terjadi? Utiyat bidunubihi wa ju'ilat ala ra'si wa atikihi. Ketika takbiratul ihram itu, dosa-dosanya diampuni atau diletakkan oleh Allah di atas kepala dan ditaruh di atas pundak. Dosa-dosa kita itu ketika kita sholat, Allah taruh di atas kepala, Allah taruh di atas pundak saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kira-kira kalau ada sesuatu di atas kepala umpamanya seperti ini, kalau ruko apa yang terjadi? Kalau ruko apa yang terjadi? Jatuh, itulah dosa kita. Ketika ruko, dosa itu jatuh. Fakullama raka'a au sajada, setiap kali ruko dan sujud, maka dosa itu jatuh berguguran dari atas kepala kita, dari pundak kita berguguran. Oleh karena itu pada saat sujud itu dosa kita digugurkan oleh Allah. Karena dosa itu digugurkan oleh Allah pada saat sujud, maka saat sujud itu saat dosa kita habis. Karena dosa kita habis, dosa kita diampuni oleh Allah, apa yang terjadi? Kita menjadi dekat kepada Allah. Oleh karena itu banyak orang yang ketika sujud itu terus lama-lama sujudnya. Itu sedang berdoa, ada saja yang diminta. Ada yang minta supaya dapat, kalau yang masih gadis supaya dapat suami yang gagah, suami yang tampan. Ada yang ketika dia bujangan, dia sujud terakhir, minta kepada Allah supaya dapat istri yang cantik lagi, soleha. Ada yang sudah punya suami, saat sujud terakhir dia berdoa, doanya apa? Ya Allah, jadikan aku ini satu-satunya istri dari suamiku, jadi nggak mau dimadu. Padahal madu itu manis. Ibu biasanya kan suka manis-manis, tapi kalau di madu nggak mau. Padahal bapak itu suka madu dan perlu madu bapak itu. Tapi madunya harus madu asli, bukan madu tidak asli. Gimana caranya ngecek madu itu asli? Yang pertama, madu itu ditaruh di freezer. Kalau dia beku, berarti madunya tidak asli, palsu. Yang kedua, madu itu dibawa ke rumah. Kalau istrinya marah-marah, itu berarti madunya asli. Tapi kalau nggak marah-marah, berarti tidak asli. Itu cirinya madu asli itu. Itu ciri madu asli. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud terakhir itu mustajab doa. Dan bahkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Syafi'i disebutkan wa yustajabu qabla ayyurfa'a. Doanya itu sudah diijabah oleh Allah sebelum kepala ini diangkat dari sujud. Sudah diijabah, cuman belum dikasih. Ibarat proposal itu udah diterima oleh Pak Gubernur tapi duitnya belum cair gitu. Nunggu waktu cairnya, tapi udah diterima. Doa sudah diijabah oleh Allah tapi belum dikasihkan oleh Allah. Pada saat yang tepat nanti baru dikasihkan oleh Allah. Itu sujud terakhir. Imam Muslim menyebutkan ketika sujud terakhir itu fa'aktsirud du'a, perbanyak doa. Artinya kita disuruh untuk memperbanyak doa setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ingat, minta kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau minta kepada orang, siap-siap untuk kecewa. Karena Allah Maha Kaya yang tidak pernah butuh apa-apa kepada apapun dan kepada siapapun. Itu adalah Allah.
namanya ghinal mutlak. Allah itu kaya mutlak. Kalau kita manusia itu kayanya tidak mutlak. Walaupun kaya tapi masih butuh kepada yang lainnya. Kalau Allah kaya tapi nggak butuh kepada yang lainnya. Itulah Allah. Karena kaya, berapapun yang kita minta tidak akan pernah meleset dan tidak pernah Allah tidak bisa mencukupi. Allah Maha mencukupi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dari sholat ke sholat itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, tapi dengan syarat in ijtanabal kabair, kalau orang itu bisa menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita bisa menjauhi dosa-dosa besar, puasa di bulan Ramadan menghapuskan dosa, naik haji menghapuskan dosa, sholat Jumat menghapuskan dosa, sholat 5 waktu menghapuskan dosa. Syaratnya in ijtanabal kabair, kalau ia mampu menjauhi dosa besar. Apa dosa besar itu? Dosa besar itu diantaranya adalah mudminu khamrin, pecandu minum minuman keras, suka mabuk, teler, nyimeng dan seterusnya, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, orang yang seperti itu adalah, yang dosa besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya yang seperti itu, maka Allah tidak ampunkan dosa-dosanya sebelum ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang itu tidak mampu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Artinya dia suka berzina, maka yang seperti itu dosanya juga tidak diampuni oleh Allah walaupun Ramadan itu tiba. Tetapi ketika orang itu mampu dia menjaga diri dari mabuk, minum minuman keras. Yang kedua, mampu menjaga diri dari durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mampu menjaga diri dari bermusuh-musuhan atau saling menjauhi antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, mampu menjauhkan diri dari berbuat maksiat yang seperti tadi itu, maka Ramadan ini Allah kirim beribu-ribu malaikat. Semua malaikat itu membacakan doa, memohonkan ampun, mengaminkan doa untuk kita orang-orang yang berdoa. Oleh karena itu Ramadan ini adalah sangat berkah. Dan Ramadan ini yang kita lakukan, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan amalan-amalan di malam harinya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Keluar dari Ramadan nanti kita akan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nanti akhir Ramadan kita bersih seperti kertas putih yang suci, tidak ada noda apapun, sehingga kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.